Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, salah satu pekerjaan rumah penting yang nantinya harus dikerjakan oleh penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta adalah terkait dengan penataan ruang di ibu kota. Lantas apa saja yang perlu diperhatikan dalam hal tata ruang di DKI Jakarta? Kita akan membahasnya secara langsung bersama dengan pengamat tata kota Yayat Supriyatna yang sudah terhubung secara virtual bersama kami. Selamat siang, Kang Yayat. Selamat siang, Mas Di. Ya. Baik, salam sehat, Kang Yayat. Pekerjaan rumah apa yang paling terlihat saat ini untuk kemudian dikerjakan segera oleh PJ Gubernur DKI nantinya? Yang pertama tadi kalau terkait dengan tata ruang, jelas Jakarta ini yang paling didorong adalah aspek pengendalian. Karena apa? Karena satu hal, daya tampung dan daya dukung kota ini sudah terlampaui. Jadi otomatis Jakarta ini memang sangat sensitif sekali terkait dengan persoalan kebencanaan. Dalam tanda kutip, seperti banjir, kemacetan, persoalan kebakaran, atau persoalan-persoalan lainnya. Jadi otomatis komitmen yang harus dijalankan oleh pejabat gubernur ke depan itu adalah menuntaskan persoalan yang belum selesai sampai sekarang. Seperti contoh ada waktu 2 tahun. Sejauh mana komitmen untuk mengatasi persoalan banjir itu bisa dituntaskan. Karena banjir pun terkait juga dengan persoalan tata ruang. Karena bukan apa-apa. Tata ruang dan banjir itu salah satu penyebab adalah land subsidence-nya. Penurunan permukaan tanah itu makin mendesak. Bahkan diprediksikan 2050 Jakarta akan tenggelam. Ini adalah ancaman. Jadi otomatis tata ruang, land subsidence, pengambilan air tanah, karena terkait juga dengan jumlah penduduk dan dinamika perkembangan kota yang semakin pesat, otomatis seperti di awal saya katakan, kata kuncinya adalah di pengendalian. Jadi pertama yang harus kita dorong kepada pejabat gubernur adalah komitmen, kemampuan untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan yang terkait dengan persoalan daya dukung dan daya tampung kota. Tadi saya katakan tadi, pengambilan air tanah ini sudah keterlaluan. Penurunannya sudah semakin cepat dan mengancam kepada lingkungan perkotaan. Yang kedua, kita tahu bahwa Jakarta polusi itu sudah menjadi persoalan. Kita mengejar sekarang, bisa nggak Jakarta mengejar semacam dekarbonisasi, mengurangi pertambahan polusi yang semakin parah. Nah sekarang sudah ada upaya pembenahan, menata dengan membangun integrasi transportasi publik. Nah pertanyaan yang paling menarik adalah bagaimana integrasi angkutan publik ini didorong dengan menggunakan angkutan yang tidak menggunakan energi dari yang bisa menghasilkan polusi. Misalnya penggunaan energi listrik. Nah sekarang upaya-upaya itu sudah dilakukan. Tinggal bagaimana caranya meningkatkan leadership atau load factor penggunaan dari angkutan umum. Karena di tata ruang dikatakan 2030 kita harus mencapai angka 60%. Mungkin tidak itu tercapai. Realitas yang sekarang aja masih di bawah 10%. Jadi ke depan itu Jakarta harus semakin pro kepada pejalan kaki. Sekarang sudah banyak dilakukan. Jadi pertanyaannya nanti adalah struktur ruang kita adalah struktur yang mendorong warga Jakarta mau berjalan kaki. Jadi di sini yang harus didorong adalah optimalkan pembangunan jaringan pelayanan angkutan umum yang terintegrasi. Kedua, sudah banyak dibangun ruang-ruang pedestrian yang cukup banyak. Dan ketiga, doronglah pertumbuhannya dengan kegiatan-kegiatan yang bisa melakukan namanya redistribusi fungsi. Jangan hanya pada satu tempat yang bisa mendorong kemacetan. Data menunjukkan dari pola perjalanan yang ada di Jabodetabek ini, hampir sebagian besar semua terkonsentrasi itu pada kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Berarti apa? Secara tata ruang, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat itu adalah zona ekonomi yang paling banyak peminatnya. Nah, bagaimana caranya nanti bisa didistribusikan? Ya, itulah tadi catatan-catatan dari Kang Yayat, di antaranya ada aspek pengendalian tata ruang, kemudian mengurangi polusi udara dan juga mengoptimalkan jaringan dan jalur pedestrian. Tapi itu memang beberapa program yang mungkin harus dilakukan. Tapi sebagai langkah awal, apakah perlu dibuat RPJMD baru sebagai masa transisi? Gini, RPJMD baru itu sebetulnya tergantung kepada gubernur definitif terpilih. Karena posisi pejabat gubernur adalah sebagai pelaksana tugas. Dia tidak mendapatkan 5 tahun kepemimpinan. RPJMD itu adalah bagian dari janji gubernur, visi misi pembangunan kota
yang disusun dalam rencana pembangunan 5 tahun dan diimplementasikan dalam RKPD, rencana kerja pemerintah setiap tahunnya. Nah, tugas dan fungsi kepala daerah yang sekarang atau PLT nanti, tugasnya adalah sebagai pelaksana tugas hingga terpilihnya gubernur baru. Nah, masa transisi inilah dia harus membuat langkah strategis, bisa dikatakanlah bukan EPJMB lah, tapi semacam RKPD untuk 2 tahun terakhir, rencana kerja pemerintah daerah, tetap mengacu kepada RPJM yang sudah ada sebelumnya, sehingga dalam konteks 2 tahun terakhir ini adalah menuntaskan target-target yang belum terrealisir. Jadi kalau dia membuat visi misi yang baru lagi, karena bukan sebagai pejabat gubernur, otomatis dia tidak punya hak untuk di dalamnya. Tetapi sebagai pelaksana tugasnya adalah menuntaskan apa yang belum diselesaikan dalam konteks sebagai satu kesatuan rencana pembangunan jangka menengahnya dan ditambah dengan 2 masa RKPD, rencana kerja pemerintah daerah dalam 2 tahunnya, misalnya di 2023 hingga nanti di pertengahan 2024. Baik. Jadi dalam posisi sebagai pejabat pelaksana, otomatis dalam konteks langkah-langkah kebijakan strategisnya masih dibatasi oleh kewenangan yang mungkin sangat terbatas di dalam. Tapi pertanyaan selanjutnya, Kang Yayat, lantas kebijakan apa saja yang bisa dibuat oleh PJ baru ini atau hanya meneruskan program-program yang sudah dilakukan atau yang direncanakan sebelumnya saja? Ya, pertama begini, PLT ini kan tidak menjadi pejabat resmi. Katakanlah ketika menjadi gubernur dia pasti punya visi, misi, dan janji politik. Otomatis sebagai pelaksana tugas, kewajibannya adalah mengantar masa transisi. Nah, tugasnya adalah melanjutkan mungkin program-program yang sudah dijalankan tetapi belum terrealisir. Kalau membuat program baru, ada kemungkinan ini harus melakukan penyesuaian-penyesuaian lagi. Sementara masa waktunya itu adalah hanya 2 tahun atau 1,5 tahun. Otomatis yang paling bagus adalah membuat kebijakan strategis yang bersinergi atau melanjutkan program yang sudah dijalankan sebelumnya, tapi sangat terkait dengan kepentingan orang banyak. Contohnya tadi saya mengatakan, upaya pengendalian tata ruang, pengendalian pengambilan air tanah, mencegah terjadinya banjir yang lebih parah. Kedua, melanjutkan program integrasi transportasi yang mungkin lebih terjangkau, lebih menyeluruh. Ketiga, kalau ada terkait dengan program-program revitalisasi. Contohnya sebetulnya sudah ada program Kota Tua, ada program Tebet Eco Park, ada program-program lain yang bisa dirasakan manfaatnya dalam tenggang waktu yang katakanlah 1,5 tahun, karena waktunya terbatas. Baik, jadi otomatis melanjutkan program-program strategis pada hal-hal yang terkait kepentingan orang banyak itu lebih dibutuhkan. Dan di situ sudah ada semacam keberlanjutan dari program sebelumnya. Baik, Kang Yayat, itu juga yang menjadi pertanyaan selanjutnya. Dalam kurun waktu 2 tahun tadi Anda sudah menyebutkan ada beberapa indikator dan juga hal yang perlu dilakukan. Mana yang perlu diprioritaskan dalam waktu yang singkat? Ya, dalam waktu yang singkat adalah membantu apa yang menjadi kesulitan utama warga Jakarta. Kesulitan utama yang kita alami sehari-hari adalah transportasi. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah ada rencana integrasi tarif. Kapan integrasi tarif itu bisa diberlakukan dan bisa dirasakan oleh masyarakat? Sehingga dengan tarif 10.000 kemana-mana itu bisa dijalankan dan bisa didorong optimalisasinya. Yang kedua misalnya, dalam konteks pelayanan kebutuhan utilitas paling dasar lah. Misalnya tadi terkait pengelolaan persampahan, pengelolaan air minum, atau penyediaan perumahan yang terjangkau. Sebetulnya dalam konteks penyediaan rumah yang terjangkau pun sudah ada misalnya dengan kebijakan-kebijakan alas padu, Rukita, atau misalnya DP 0% atau pembangunan rumah susun sewa. Tapi kalau menurut saya, DKI ini di tengah persoalan mahalnya harga tanah dan mahalnya unit rumah itu, cenderung bangunlah rumah susun sewa. Sinergikanlah dengan kebijakan-kebijakan penataan. Seperti katakan sebelumnya, ada penataan kampung kota. Ya kan? Kalau dirasakan itu bermanfaat, bisa ditindaklanjuti. Atau penataan-penataan lingkungan terkait penataan kawasan kumuh. Khususnya misalnya contoh, kawasan-kawasan yang bekas kebakaran. Itu mau diapain sekarang? Apakah akan mengulang kasus yang sama? Sekarang kan kejadian kebakaran di Jakarta luar biasa. Pertanyaannya,
persoalan ini kalau tidak disentuh dan didampingi penanganannya akan terus berlanjut. Jadi otomatis penanganan yang perlu dilakukan sekarang ini adalah mencatat hal-hal apa yang sangat penting dan sangat terkait dengan kepentingan masyarakat DKI. Karena masyarakat DKI ini kalau melihat perubahan-perubahan dan dirasakan manfaatnya, dukungan dan apresiasinya tinggi loh. Baik. Tapi kalau misalnya dirasakan penanganan itu tidak dirasakan manfaatnya atau tidak terdampak secara langsung, orang mungkin tidak begitu respon. Karena Kita contohnya harapkan misalnya ada kita lihat gebrakan terbaru ya, Kang Yayat, dari 3 nama calon PJ mudah-mudahan ada yang Gubernur terbaru DKI. lah. Ada waktu Baik. pendek, tapi buatlah sesuatu yang bisa membuat kita senang dan bahagia lah. Kira-kira Baik, terima kasih Kang Yayat Supriyatna, pengamat tata kota sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat selalu.